Kenapa diterima orang yang non muslim? Karena ujung-ujungnya dia akan dipecat juga. Perusahaannya kaya, orang-orang di dalamnya justru nggak kaya. Itu biasanya mereka sudah di situ-situ aja bertahun-tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kuku Indra Prasena, saya mau sharing. Baik, di episode yang kesekian ini ada satu konten yang menarik menurut saya. Ini berhubungan dengan bagaimana seorang CEO dalam memimpin jalannya perusahaan dan hubungannya dia dengan para staf dan karyawan di bawahnya gitu. Kita tentu ingin semua orang yang berada di bawah kita yang menjadi tanggung jawab kita itu eh, punya kontribusi terhadap perusahaan, udah pasti, tapi kita juga mesti berpikir bahwa perusahaan bagaimana juga berkontribusi terhadap individunya kan gitu. Nah, jika ini terjadi maka akan ada namanya simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi ikatan yang kuat antara perusahaan dan karyawan yang bisa saling membutuhkan dan mereka bersinergi di dalamnya, mereka tumbuh bersama ya. Antara outputnya Anda akan mendapatkan karyawan yang punya kualifikasi yang sangat baik, kemudian loyalitas yang sangat tinggi, dan ketiga juga punya hubungan yang baik terhadap sesama individu di dalamnya, termasuk juga punya hubungan individu dengan sang maha penciptanya juga baik. Nah, ini adalah idaman buat seorang leader, termasuk saya ya. Makanya apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah eh, hal yang bahkan saya bisa sebut harusnya ini menjadi kewajiban seorang leader memikirkan ini gitu ya. Apa itu? 4 pilar, saya sebut ini adalah 4 pilar. 4 pilar pertumbuhan. Apa itu 4 pilar pertumbuhan? Adalah pilar-pilar yang harus dimiliki oleh seorang leader, orang CEO, bahkan individu juga ya termasuk. Jadi pilar ini tidak berlaku hanya pada seorang CEO sebagai leader, karena pada prinsipnya kita semua adalah seorang pemimpin. Maka pilar ini harusnya bisa juga diterapkan secara individu. Apa 4 pilar itu? Yang pertama, pilar pertama adalah pilar ekonomi dan kesejahteraan. Seorang CEO, seorang leader, hukumnya wajib ya bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan ya itu bertumbuh secara ekonomi ya dan kesejahteraan tentu. Karena biasanya ekonomi pasti berkaitan dengan kesejahteraan, dikait-kaitkan dengan kesejahteraan. Meskipun kesejahteraan ada yang sifatnya non material gitu ya, tapi umumnya kita sebut ekonomi punya korelasi langsung dengan kesejahteraan. Maka pilar pertama adalah seorang CEO bertanggung jawab penuh dan harus memastikan bahwa perusahaannya tumbuh secara ekonomi dan kesejahteraannya, termasuk individu yang ada di dalamnya. Sudah hal yang wajar ya. Misalkan Anda seorang pemimpin atau saya seorang pemimpin gitu, harus memastikan itu gajinya tim kita berapa, yang tahun lalu berapa, tahun ini berapa, dengan peningkatan inflasi yang tinggi, apakah gaji yang sekarang itu tepat dengan kondisi yang ada saat ini atau bahkan yang akan datang. Dan itu seorang CEO harus memikirkan demikian ya, termasuk ya perusahaan juga mesti kita perhatikan tentu. Misal hari ini tahun ini aset perusahaan berapa nilainya, tahun depan harus berapa ya. Bukan cuma aset, bisa jadi mungkin fokusnya di kas ya, kas ini tahun ini sekian pengendapannya, tahun depan harus sekian pertumbuhannya dan seterusnya. Yang sifatnya ekonomis ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan perusahaan itu mesti bertumbuh. Jadi akan ada KPI-KPI-nya tertentu kan. KPI-nya apa? Kalau perusahaan apa? Kalau individu apa? Kalau individu mungkin mudah ya, ya antara akan bekerja sama dengan seorang HRD, Anda akan mengukur gitu ya, tingkat kesejahteraan karyawan kita tuh diukur dari apa. Kalau dari upah atau gaji tentu pemerintah sudah punya standarnya, perusahaan juga sudah punya standarnya. Ya, misal minimal harus UMR, yang belum UMR jadi UMR lah minimal gitu. Yang belum UMK jadi UMK lah gitu. Yang tadinya upah harian ya sekarang bukan cuma upah harian, ada bonus tambahan. Yang dulu cuma nggak dapat THR sekarang dapat THR. Yang dulu nggak dapat jatah makan siang sekarang dapat jatah makan siang. Nggak melulu kenaikan gaji, kadang-kadang hal kecil gitu yang sifatnya
Apa kebutuhan dasar individu juga bisa kita penuhi melalui perusahaan. Nah, seperti tadi saya kasih contoh, dulu di perusahaan saya nggak ada kebijakan makan siang di kantor. Sekarang kita sediakan fasilitas makan siang. Ini kan jelas ya, bisa mengeringankan yang seharusnya mereka jajan keluar atau makan siang di luar. Perusahaan sudah menyediakan, hemat misalnya, biasanya yang jajannya makan siangnya 10.000, 20.000, atau bahkan 50.000, ada yang 100.000 per hari, ya dengan 25 hari kerja atau 20 hari kerja misal, ya tinggal dikali saja 20.000 dikali 10.000 bisa hemat berapa ratus ribu, berapa juta bahkan, ya luar biasa. Kalau itu kebijakan kecil perusahaan ambil, bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan kita. Biasanya kesehatan karyawan ini juga akan mendukung ya peningkatan kinerja mereka yang bisa berefek langsung terhadap produktivitas perusahaan. Jadi ini pilar yang pertama penting. Ya, pilar pertumbuhan ekonomi. Pastikan saja ya, nggak perlu besar angkanya tapi bertumbuh itu jauh lebih bagus ya. Istiqomah jauh lebih sulit ya. Soalnya dibanding kita sekali kasih jebret terus besok nggak ngasih, besok nggak bertumbuh, jadi masalah. Lebih baik sedikit-sedikit dan sampaikan secara baik dengan karyawan bahwa perusahaan sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai begini kondisinya. Ada saya perhatikan cukup banyak juga kok. Perusahaannya kaya, orang-orang di dalamnya justru nggak kaya. Gitu-gitu aja. Contoh misalnya di zaman COVID itu, perusahaan yang kaya aman-aman saja sebenarnya, dia nggak tergoncang atau nggak goyah dengan COVID itu. Kenapa? Karena cadangan aset yang banyak, cadangan kas yang besar. Tapi ini adalah kesempatan perusahaan untuk mangkas orang-orang di dalamnya. Dibersihkan-bersihkan. Bukannya niat mesejahterakan, justru mengeliminasi orang-orang yang pernah berjasa membantu mereka membangun perusahaan. Dan ini menurut saya meskipun diperbolehkan tapi bisa jadi tidak contoh yang tidak baik sebagai seorang pemimpin. Kenapa kontribusi mereka di dalam perusahaan Anda tidak hitung gitu. Anda menganggap karyawan di tempat kita itu hanya sebagai mesin produksi saja, bukan sebagai manusia. Dan ini bahaya kalau semua pemimpin mikirnya begitu ya. Nah, ada juga yang perusahaannya miskin, orang di dalamnya kaya-kaya, ada juga yang begitu. Kan nggak demikian kan, kasihan kan gitu. Kalau sebenarnya perusahaan kita itu nggak kaya-kaya banget, tapi orang-orang di dalamnya tuh hedon. Jadi pas perusahaannya collab, orangnya pergi meninggalkan begitu saja, nggak bisa, nggak ada lagi yang diharapkan. Dan ini nggak seharusnya nggak boleh terjadi ya. Karena di pilar yang pertama ini prinsipnya adalah perusahaan dan individu yang di dalamnya sama-sama bertumbuh secara ekonomi maupun kesejahteraan. Saling katrol. Nggak begini, nggak begini ya. Katrol saja semua saling. Nah, itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, ini berkaitan bukan dengan materi, dengan uang atau dengan kesejahteraan, tapi lebih kepada kapasitas ya. Skill dan pengetahuan. Nomor 2 adalah pertumbuhan skill dan pengetahuan. Ini pilar yang sangat penting. Kenapa saya sampaikan demikian? Pada umumnya kita bekerja di perusahaan itu umumnya ya terkotak-kotak, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar sudah banyak kotaknya. Bagian sales, operational, finance, operator, dan seterusnya itu biasanya mereka sudah di situ aja bertahun-tahun ya. Perusahaan-perusahaan besar. Tapi perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah, wah lebih dinamis. Kadang yang dari finance pindah ke produksi, produksi pindah ke marketing, dan seterusnya lebih dinamis. Ya. Nah, apa yang dihindarkan, yang harus dihindarkan, yang sering terjadi juga pada perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, itu adanya skill gap yang besar antara atasan sama bawahan, atau atasan sama manajernya, manajer sampai supervisornya, supervisor sampai ke operatornya, dan seterusnya. Itu ada skill gapnya jauh banget. Kalau dari operator sampai ke CEO skill gapnya jauh, wajar ya. Tapi kalau antara supervisor dan leader atau leader dan supervisor itu gapnya terlalu besar, ini agak merepotkan pada waktu tertentu ya. Di waktu tertentu ini bisa merepotkan. Misal apa?
Seorang leader atau supervisor mengundurkan diri atau ada masalah sehingga tidak bisa masuk ke dalam kurun waktu tertentu, harus ada yang bisa menggantikan segera. Kalau Anda langsung rekrut orang-orang baru, beresiko banyak tentu ya, waktu, kemudian kecocokan kerja, budaya kerja, dan seterusnya. Mereka juga belum paham tentang aturan perusahaan yang seperti apa. Belum lagi Anda harus membayar lebih mahal, bisa jadi begitu. Alih-alih Anda mencari orang yang baru, pakai orang yang lama ya. Proses transfer ilmunya lebih cepat. Kenapa? Karena tadi nggak ada skill gap yang terlalu jauh. Nggak ada yang jauh sehingga regenerasinya bisa cepat. Nah, ini keuntungannya jika Anda memastikan pilar yang kedua, apa? Skill dan pengetahuan pertumbuhan. Perusahaan tentu ya, semakin tumbuh, semakin lama dia berjalan biasanya, itu biasanya dibarengi dengan wawasan atau pengetahuan si perusahaan itu sendiri. Tapi tidak dengan orang di dalamnya. Makanya pastikan ini yang kedua, orang yang dalamnya bertumbuh. Konkretnya gimana Mas? Konkretnya sering begini, kalau saya pengalaman saya pribadi adalah saya mewajibkan perusahaan itu punya kebijakan untuk memberi training. Ya, setiap orang yang baru masuk, yang sudah lama pun mesti diberi training tetap. Kenapa? Tadi itu menjaga pilar ini. Supaya mereka punya kepercayaan diri dengan pertumbuhan pengetahuan dan skill yang baru tuh mereka makin percaya diri. Ya, makin percaya diri. Tadi contoh misalkan di mana Anda menempatkan orang di situ-situ aja. Akhirnya skillnya di situ-situ aja, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Tapi ada satu masa seperti kasus-kasus yang tadi, Anda membutuhkan pemimpin baru atau pengganti, Anda sulit karena aduh lama sekali sih. Mereka cenderung gua nggak ngerti ini, nggak ngerti dan seterusnya. Nah, kita ya pengusaha-pengusaha di level menengah ini kan biasanya pengennya cepat kan, fleksibel kan, nggak kaku seperti itu ya. Kalau bisa lu gantiin dulu deh, siap. Enak kan, gampang begitu. Nah, coba bangun kondisi seperti itu supaya mereka tuh bisa barter ilmu, barter skill, barter pengetahuan. Nah, di pilar yang kedua ini masih menjadi tanggung jawab penuh perusahaan seharusnya. Ya, masih menjadi tanggung jawab Anda sebagai seorang leader di situ. Ya, memastikan mereka tumbuh. Dengan cara apa? Memberi training tadi. Training itu nggak mesti yang sesuai sama bidangnya. Seandainya dia menyukai bidang yang lain, kasih kesempatan. Tapi dahulukan dulu misalkan buat yang ada kontribusinya buat perusahaan. Tentu itu wajar, wajar. Anda sebagai seorang leader, Anda punya punya kewenangan di situ. Anda juga punya tujuan soalnya meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan cara apa? Menyekolahkan, memberi training, menaikkan kapasitasnya mereka yang bisa berkontribusi langsung dengan perusahaan. Tapi jangan lupa kasih juga kesempatan yang tidak maksudnya yang tidak harus tidak melulu dengan hubungannya dengan perusahaan. Misal, Mas, aku mau ikutan training menjahit dong, buat apa? Ya, aku mau ngajarin anak-anakku, Mas, supaya dia mandiri gitu, punya keterampilan khusus gitu. Daripada mereka sekolah. Loh, kan nggak ada hubungannya perusahaan, bisa perusahaan Anda bekerja di bidang lain gitu ya. Ya, boleh deh kan, bisa, boleh deh. Tapi diatur saja berapa kali dia mesti ikutan trainingnya, dan itu kebijakan Anda lah untuk mengatur. Intinya pastikan aja bahwa kebutuhan-kebutuhan individu mereka terhadap peningkatan kapasitasnya dipenuhi. Nggak mesti keluar kok, trainingannya bisa di dalam kok, panggil orang, ajarkan. Selesai hal-hal yang kayak gitu, nggak mesti yang mahal-mahal, panggil apa lembaga training. Nggak sih, cari praktisi, ajarkan membuat kopi, ya, terus membuat membuat apalah yang menyenangkan buat mereka, ya, minimal pengetahuannya tambah. Kenapa? Tadi kepercayaan diri. Mereka happy karena di kantor itu kerjanya ya bukan kerjaan aja gitu, ada hal-hal yang lain. Ya sering saya lakukan gitu juga di kantor. Yuk kita panggil coffee maker, kan gak ada hubungannya ya sama perusahaannya. Coffee maker maksudnya barista gitu ya. Kita panggil barista, kita kasih training yuk. Kita mau tahu. Meskipun kita bisa cari itu di YouTube, tapi kalau itu terjadi di kantor Anda seru kan? Seru. Kita datengin pelatih yoga, wih seru kan, seru. Itu ngajarin, kita pelatih karate dan seterusnya lah, ya. Pastikan aja ada hal-hal yang kayak gitu yang menarik, tujuannya meningkatkan kapasitas mereka, ya. Berkontribusi sama perusahaan, good, bagus, ya. Tapi tidak melulu itu supaya tidak ada kejenuhan di
individu karyawan Anda atau tim Anda. Baik, yang kedua ya, jadi paham supaya nggak ada skill gap, pastikan itu terjadi. Yang ketiga adalah pilar pertumbuhan yang ketiga adalah bertumbuh secara sosial. Nah, jangan Anda kasih kesibukan karyawan Anda malam telepon suruh ngerjain sesuatu, udah waktunya tidur, jam 1, jam 2 malam. Oke lah dalam beberapa hal yang sangat urgent mungkin Anda bisa lakukan itu, tapi ya nggak terus menerus karena mereka juga punya hak bersosialisasi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat di tempat lain ya gitu. Jadi jangan Sabtu, Minggu, pokoknya jatahnya mereka libur Anda pakai terus gitu. Terus Anda atur juga, jangan ikut ini, jangan ikut sama komunitas ini, jangan melulu begitu ya. Boleh enggak dalam konteks menjaga nama baik perusahaan? Ya boleh, misalkan. Tapi dilihat tadi perusahaan dia membawa itu atau enggak. Kalau dia membawa membawa efek yang enggak bagus dengan kehidupan sosialnya di luar, ya Anda bisa tegur. Kan sudah ada dasar di perusahaannya, misalkan kode etiknya, aturannya. Selama enggak melarang, enggak melanggar aturan yang terjadi di perusahaan, ya enggak ada masalah. Beda ceritanya, misal Anda bekerja di penegak hukum atau institusi yang memang nempel banget sama badan Anda gitu. Nempel banget itu kemana-mana Anda akan dilihat sebagai itu gitu ya. Kalau Anda di perusahaan kan tidak ya. Maksud saya tadi, misalkan Anda seorang polisi gitu, seorang TNI, di mana-mana Anda tetap seorang TNI soalnya. Ya, tetap seorang polisi. Jadi ya Anda harus jaga nama baik Anda, bermain dengan siapa, bersosialisasi dengan siapa itu tentu harus dijaga. Dan wajar gitu karena Anda adalah atribut negara, dianggap atribut negara. Tapi kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, kita kadang nggak tahu dia kerja di mana, pas pulangnya jadi tetangga biasa aja kan gitu. Dan jadi silahkan mereka mau bergaul sama tim bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, kasih kesempatan mereka bertumbuh secara sosial. Jauh lebih baik kalau kita melakukan sedikit intervensi dengan menyediakan komunitasnya, apa namanya, kelompok-kelompoknya, hal-hal yang kayak gitu. Komunitas itu bisa Anda bikin sendiri sebenarnya ya. Ya untuk memfasilitasi mereka ya untuk bersosialisasi. Jangan jadi kuper gitu di depan komputer aja, di kantor aja. Kasih kesempatan mereka main bersosialisasi, jangan dilarang-larang juga, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu haknya mereka soalnya ya, bertumbuh secara sosial supaya kepercayaan mereka juga naik ya dengan hadirnya mereka di kehidupan sosial, maksudnya mereka bisa bermain atau bersosialisasi lah ya dengan siapapun, mereka bisa tumbuh kepercayaan dirinya. Dan Anda bisa melihat di mana seorang pemimpin yang bisa meneruskan legacy Anda ya di situ sebenarnya. Yang keempat, ya, ini yang paling penting sebenarnya, sangat penting juga karena ini efeknya luar biasa, itu bertumbuh secara spiritual. Kalau perusahaan bisa intervensi sampai di level sini sebenarnya bagus, tapi karena ini di level yang keempat ya, spiritual ini adalah urusan hak asasi biasanya. Hak asasi manusia lah katakan demikian di Indonesia, beragama, memilih kepercayaan dan keyakinan, itu kita nggak bisa, perusahaan nggak bisa intervensi terlalu jauh ya, kecuali perusahaan Anda sudah mendedikasikan untuk hal itu, ya, penting. Tapi maksudnya bertumbuh secara spiritual itu apa? Pastikan karyawan Anda bertumbuh, karena pertumbuhan mereka itu sangat baik buat perusahaan, tentu sangat baik, karena orang-orang yang punya spiritual tinggi biasanya mereka punya pemikiran-pemikiran yang lebih positif, yang ini sangat mendukung buat perusahaan Anda, tentu tidak menjadi virus, berprasangka baik kan gitu, etos kerjanya lebih baik, rata-rata begitu ya. Ini data yang menunjukkan bahwa orang yang punya spiritualitas tinggi itu mereka punya etos kerja yang lebih baik, nggak suka ngeluh soalnya. Ini kan hal yang paling nggak disukai sama bos sama leader ya. Ada yang timnya di bawahnya tuh yang ngeluh terus gitu kan, nggak suka. Kita nggak suka. So ini penting. Nah, ini nggak bahas panjang lebar di yang pilar keempat ya.
Saya hanya bahas di bagaimana perusahaan mengintervensi itu, ya, bagaimana perusahaan bisa terlibat di pilar situ. Ada 4 pilar tadi, 2 pilar yang pertama, 2 pilar yang Anda bisa intervensi langsung. Bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Kenapa? Memberikan kesejahteraan adalah kewajiban perusahaan. Ya, memberikan kesejahteraan, ya, pertumbuhan ekonomi adalah kewajiban perusahaan. Kewajiban Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Terus yang kedua adalah bertumbuh secara skill pengetahuan juga termasuk kewajiban perusahaan. Ya, Anda punya intervensi langsung dengan cara apa? Kasih wajib training, apa? Wajib militer. Itu adalah intervensi Anda. Ya, bercanda ya, wajib militer. Bukan begitu maksudnya, kasih mereka akses untuk mendapatkan pengetahuan dan skill-skill yang baru yang bisa berkontribusi dengan perusahaan, atau yang tidak berkontribusi dengan perusahaan langsung pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebetulnya pertumbuhan mereka juga sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, yang pilar ketiga dan keempat ini adalah pilar yang Anda nggak bisa intervensi langsung karena berhubungan tadi hak individunya, ya. Tapi Anda bisa memfasilitasinya supaya bisa berkontribusi juga dengan perusahaan, bisa sejalan dengan budaya perusahaan, bisa mendukung visi misi perusahaan. Tapi nggak langsung, jangan bentuknya kewajiban atau paksaan. Wajib ikutan pengajian misalkan, ya boleh aja, nggak ada masalah. Kalau seandainya perusahaan Anda sudah core-nya udah jelas, ya, fondasinya adalah ingin memiliki orang, boleh, wajib, nggak ada masalah kok, itu boleh. Tapi kalau misalkan perusahaan Anda perusahaan yang umum gitu ya, di dalamnya ada orang non muslim di dalamnya misal, kan nggak bisa. Misalnya orang jadi non muslim tiba-tiba diwajibkan, kalau tidak diwajibkan mesti keluar. Kalau udah tahu begitu aturan perusahaannya, kenapa diterima? Kan gitu. Kenapa diterima orang yang non muslim? Karena ujung-ujungnya dia akan dipecat juga karena melanggar aturan itu kan. Nah, bisa juga yang muslim harus ini, yang non muslim harus ke sini. Jadi balance. Yang muslim wajib pengajian, yang non muslim wajib kebaktian. Kalau kita nggak bisa kontrol kan, tetap dia mau ngaji di mana, mau ngaji di mana terserah. Kecuali perusahaan Anda kayak sekolah khusus gitu ya, atau perusahaan Anda ya kayak sekolah atau apalah, ya, yang sifatnya khusus gitu, tendensi kepada satu uh, apa namanya, kelompok tertentu, satu paham tertentu, yang dimana. Tapi kan itu bisa Anda lakukan pada saat filter di awal. Jadi pada saat filter di awal, nah, Anda bisa lakukan itu sehingga nggak ada lagi aturannya gitu, karena sudah disampaikan ini jadi bagian aturan perusahaan soalnya. Beda kecuali Anda perusahaan umum tadi, ya, perusahaan. Ini saya anggap bahwa perusahaan yang umum, ya, sehingga di mana dalamnya orangnya beragam. Ada yang muslim, non muslim. Peningkatan spiritual ini uh, harusnya juga adil buat semuanya, buat semua yang ada di dalamnya. Jangan dibeda-bedakan. Maksudnya haknya, ya, haknya mereka untuk beribadah, kasih kesempatan. Setelah dengan mereka beribadah pasti bertumbuh, ya, mudah-mudahan bertumbuh secara spiritual. Bertumbuh secara spiritual itu juga memberikan efek yang bagus buat perusahaan. Nah, begitu teman-teman. Jadi 4 pilar pertumbuhan ini bisa dipakai buat individu kan, bisa. Sebagai kepala keluarga kita wajib, ya, kita memikirkan bahwa ini keluarga harus tumbuh nih secara ekonomi, ya. Ayah cari kerja lebih baik, ya, dapat proyek yang lebih besar, kerja lebih rajin dan seterusnya. Atau istri juga bisa membantu suaminya, anak, dan seterusnya. Yang kedua, skill dan pengetahuan. Nah, misalkan Anda seorang suami, ya istri Anda kasih kesempatan, jangan karena mentang-mentang ibu rumah tangga di situ aja, kasih kesempatan. Ikutan belajar di tempat yang lain, kasih kesempatan. Ini wajib buat Anda gitu, sebagai pemimpin keluarga di situ. Jadi 4 pilar ini intinya bisa digunakan oleh Anda di perusahaan maupun individu di rumah. Baik ya, teman-teman, itu adalah pengalaman yang saya punya, dan ini saya pakai dan saya terapkan di perusahaan saya, dan dampaknya apa? Saya mendapati teman-teman yang loyalitasnya tinggi, ya,
Mereka punya militansi tinggi juga, membantu saya dalam kondisi saya susah, justru mereka justru lebih perhatian terhadap saya. Karena apa? Mereka di perusahaan tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, ya, bukan cuma gaji yang mereka dapatkan, tadi ilmu dapat, teman dapat, tambah soleh, tambah soleh. Ini kan yang dicari orang-orang kebanyakan sebenarnya. Jangan sampai Anda bekerja di perusahaan atau bukan karyawan Anda kerja di perusahaan cuma dapat duitnya terus dia pakai buat di tempat yang lain atau dia nggak dapat sesuatu yang tadi dicari tempat lain sehingga berdampak buat perusahaan Anda. Jangan sampai gitu. Meskipun itu boleh-boleh aja tapi sebisa mungkin ya kalau Anda pikirkan itu jauh lebih baik. Sampai perusahaan itu bisa dianggap sebagai rumah kedua mereka. Keren kan? Kalau dianggap rumah mereka. Enaknya apa? Biasanya kita nerapin kerja 7 jam dalam satu hari, mereka over 10 jam. Nah, karena mereka betah. Mereka dapatkan apa yang ada di rumah juga soalnya. Ya. Kehangatan, komunikasi. Bisa juga. Ya, buat yang bujangan-bujangan mungkin aman bro. 10 jam. Ya, jadi itu dampaknya. Terus gak ada hitung-hitungan lagi jadi. Misal kalau sudah dibuat hitung-hitungan ya perusahaan berhitung terhadap karyawan. Saya yakin karyawan juga akan berhitung. Saya jamin itu. Misal Anda dituntut oleh perusahaan, Anda sebagai seorang karyawan dituntut oleh perusahaan, mesti begini, jam sekian, mesti absen, mesti ini, mesti itu, mesti itu. Meskipun itu aturan perusahaan, kadang-kadang beberapa perusahaan nggak cocok demikian gitu ya. Dan Anda harus pelajari itu. Misal perusahaan-perusahaan Anda yang berbasis proyek di mana jam kerjanya bisa jadi nggak jelas gitu ya. Ya Anda butuh orang yang kayak gitu. Yang bekerja lebih dari 7 jam itu hal yang biasa. Ya. Tapi sebisa mungkin perusahaan harus membuat efisiensi atau efektivitas pekerjaan yang bagus sehingga ya bekerja normal saja lah karena mereka juga punya kehidupan di rumah. Baik ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat. Yang baik tentu bukan datang dari saya, ya, ini semata-mata karena ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Yang buruk tentu datang dari saya karena saya cuma manusia, pasti banyak salahnya. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmahnya, buang yang buruknya, ambil saja yang baiknya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode yang berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.